Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Elsanti dengan NIM 310119012656. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Enterprise Arsitektur, yaitu tentang perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM versi 9 dengan studi kasus Kedai 541. Pendahuluan. Kedai 541 merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan aneka makanan dan minuman. Usaha dagang ini berlokasi di Jalan Penghijauan, Kait-Kait Baru, Bati-Bati. Berdasarkan keterangan pemilik, usaha dagang ini telah memiliki banyak pelanggan kalangan pelajar dan telah berdiri dari tahun 2017 sampai sekarang. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Kedai 541 ini mendapatkan kendala dalam mengelola laporan keuangan. Pada saat ini, laporan keuangan di Kedai 541 masih tidak tercatat dengan baik, dikarenakan dalam proses penjualan dan pembelian untuk pencatatan faktur sebagai bukti transaksi tidak terkomputerisasi dan belum menghasilkan laporan transaksi pembelian dan penjualan yang jelas. Sehingga pemilik kesulitan untuk mengetahui berapa keuntungan dan kerugian dari bisnisnya. Hal ini tentu sangat tidak efektif dan efisien, karena dapat mengakibatkan pemilik usaha lambat dalam mengambil keputusan untuk menjalankan bisnisnya. Identifikasi masalah. Yang pertama ada aplikasi berfokus pada proses pembelian, penjualan barang, dan modul yang terkait dengan keduanya. Lalu yang kedua ada pengembangan SI atau TI bersifat ad hoc atau tidak melalui tahap perencanaan. Yang ketiga ada kurangnya staf pada bagian TI guna mengembangkan strategi dan pemanfaatan SDM-nya. Perencanaan arsitektur enterprise. Yang pertama, arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada di Kedai 541. Lalu, yang kedua ada aplikasi ini harus user friendly atau mudah digunakan oleh user, sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Yang ketiga, data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data itu dibutuhkan. Setelah itu, yang keempat, menggunakan software, hardware, dan untuk platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Identifikasi 5W1H. Yang pertama ada WAT, yaitu data transaksi penjualan, pencatatan faktur, data perhitungan keuntungan dan kerugian. Lalu ada WHERE, di mana letak lokasi Kedai 541 yaitu di Jalan Penghijauan, Kait-Kait Baru, Bati-Bati, Tanah Laut. WHEN, kapan pengaplikasiannya ini? Pada tahun 2019. Setelah itu ada WHY. Kenapa? Yang pertama ada aplikasi berfokus pada proses pembelian, penjualan barang, dan modul yang terkait dengan keduanya. Lalu yang kedua ada pengembangan SI atau TI bersifat ad hoc atau tidak melalui tahap perencanaan. Ketiga, kurangnya staf pada bagian TI guna mengembangkan strategi dan pemanfaatan SDM-nya. Yang terakhir ada HOW, yaitu perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM versi 9, studi kasus Kedai 541. Lalu berikutnya ada arsitektur vision. Pada arsitektur visi terdapat visi dan misi dari Kedai 541 dan juga analisis value chain. Berikut visi Kedai 541 yaitu menjadikan kedai yang dapat memberikan pelayanan serta kenyamanan yang terbaik untuk pelanggan. Serta berikut analisis value chain Kedai 541. Jadi di sini ada analisis value chain arsitektur vision. Yang pertama ada aktivitas pendukung, yaitu meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, perkembangan teknologi, pembelian, lalu ada penanganan bahan mentah dan pergudangan, operasi, lalu penggudangan dan distribusi harga, pemasaran dan penjualan, ini termasuk pada promosi. Setelah itu ada pembelian bahan mentah, mesin dan peralatan lainnya, aktivitas utamanya. Lalu selanjutnya ada business arsitektur. Pada arsitektur bisnis, analisis proses yang sedang berjalan pada Kedai 541. Kemudian dipisahkan menjadi fungsi bisnis, layanan bisnis, dan proses bisnis. Berikut gambaran dari layanan bisnis dan proses bisnis Kedai 541 yang digambarkan menggunakan salah satu diagram pada Archimedes, yaitu diagram Business Use Case Service Realization Viewpoint. Nah, di
sini pertama-tama itu kita ada pesanan, lalu kita cek ketersediaan barang. Karyawan mencek ketersediaan barang, ini ada pada dalam proses pemesanan. Setelah itu pencatatan pembayaran. Selanjutnya ada information system arsitektur. Pada arsitektur sistem informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Pada arsitektur aplikasi dilakukan pengidentifikasian jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengolah data dan mendukung aktivitas pada kedai 541 serta membuat rancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data diidentifikasi seluruh komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh kedai 541. Lalu information system arsitektur ini sistem yang akan dibuat membutuhkan koneksi internet dengan memanfaatkan jaringan WiFi yang akan dipasang, dan untuk sistem akan dideployment dengan penyedia hosting dan domain dengan spesifikasi 15.000 visitors per bulan, harus ada ini spesifikasinya ya, 15.000 visitor pengunjung. Setelah itu ada 30 GB disk space disknya itu minimal 30 GB. Setelah itu ada unlimited bandwidth, unlimited database, satu domain.com, dan SSL. Selanjutnya ada teknologi arsitektur. Pada arsitektur teknologi, fase ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh kedai 541 untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Berikut merupakan gambaran dari arsitektur teknologi yang digambarkan menggunakan salah satu diagram dari Archimedes, yaitu diagram infrastruktur viewpoint. Jadi ini bentuk diagram Archimedes-nya seperti ini. Setelah itu ada opportunities and solution. Fase ini akan menguraikan hasil analisis gap mulai dari arsitektur bisnis sampai dengan arsitektur teknologi dan perhitungan estimasi biaya investasi pada kedai 541. Tahapan-tahapan yang akan digunakan pada fase ini adalah: yang pertama ada mengevaluasi model arsitektur yang sudah dibuat pada fase arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Setelah itu yang kedua ada tools yang digunakan pada fase ini, yaitu matrix analisis gap. Selanjutnya ada migration planning. Pada fase ini akan dilakukan persiapan dan perencanaan migrasi untuk implementasi arsitektur aplikasi baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Tahapan-tahapan pada fase ini adalah: yang pertama, kita harus membuat rencana migrasi dan urutan prioritas pengimplementasian aplikasi. Setelah itu menetapkan dan menggambarkan roadmap aplikasi pada kedai 541. Setelah itu tool yang digunakan pada fase ini yaitu roadmap aplikasi. Selanjutnya ada gap analysis application arsitektur. Jadi pada gambar di bawah itu terdapat analisis gap arsitektur aplikasi. Pada analisis gap arsitektur aplikasi, aplikasi yang diberi warna merah muda menandakan aplikasi tersebut hanya ada pada baseline arsitektur. Aplikasi yang diberi warna jingga menandakan aplikasi tersebut terdapat pada baseline arsitektur juga pada target arsitektur. Sedangkan aplikasi yang diberi warna biru muda menandakan bahwa aplikasi tersebut hanya ada pada target arsitektur. Selanjutnya ada gap analisis data arsitektur. Pada gambar di bawah terdapat gambar analisis gap arsitektur data. Pada gambar analisis gap arsitektur data di atas, data yang berwarna kuning merupakan data yang berasal dari baseline bisnis, sedangkan data yang berwarna biru muda merupakan data yang menunjukkan bahwa data tersebut hanya ada pada target arsitektur data. Hal ini dikarenakan data yang berwarna biru muda merupakan data yang berasal dari aplikasi, karena aplikasi tersebut berada pada target arsitektur, sehingga data yang berasal dari aplikasi juga merupakan data yang ditambahkan pada target arsitektur data. Selanjutnya ada gap analisis teknologi arsitektur. Pada gambar di bawah terdapat gambar analisis gap arsitektur teknologi. Pada analisis gap arsitektur teknologi, perangkat yang diberi warna hijau menandakan bahwa perangkat tersebut terdapat pada baseline arsitektur dan juga target arsitektur. Sedangkan perangkat yang diberi warna abu-abu menandakan bahwa perangkat tersebut hanya terdapat pada target arsitektur saja. Selanjutnya ada roadmap implementation. Di sini terbagi menjadi 3 tahap. Website kedai 541. Di sini pada tahun 2017. Tahap kedua aplikasi penjualan.
dan aplikasi stok